happy kok Anda bunuh diri. Kita nggak ada kayak ngomong kita pacarannya ini itu, kita kayak udah HTS ya? ya deh. Habis katanya nggak ada ngomong pacar atau Tapi nempel ya. Oh, pegang-pegang. Oh. Iya. Tangan. kalau pegang bayar. Oh, pegang bayar. Oh, berapa? Buat Anda yang ada di studio dan buat Anda yang ada di rumah. Jadi saya mau bicara tentang kasus ya, kasus. Dengarkan saya baik-baik, ini cerita. Seorang ibu muda berusia 23 tahun baru saja melahirkan seorang anak lelaki bayi. Di usia bayi yang baru saja 2 minggu, ibu muda yang berusia 23 tahun ini membunuh bayinya sendiri dengan cara memasukkan kepala bayi tersebut ke dalam ember penuh dengan air sehingga bayi tersebut meninggal. Setelah meninggal, si ibu berusaha untuk bunuh diri, tapi dicegah oleh masyarakat sekitarnya. Setelah itu terjadi, akhirnya ibu tersebut mengaku di pengadilan polisi bahwa dia mendengar bisikan-bisikan, suara-suara gaib dari dunia lain. Akhirnya ibu tersebut dipenjara karena tidak percaya atas hal tersebut. Dan di dalam penjara tiba-tiba sang ibu tersebut badannya melepuh seperti terbakar. Dan akhirnya beberapa percobaan bunuh diri dilakukan tapi digagalkan oleh petugas. Dan akhirnya ibu tersebut setelah badannya melepuh seperti terbakar, dia pun berhasil bunuh diri. Tapi ketika diotopsi tubuhnya, ternyata ibu tersebut pada saat bunuh diri terkena juga oleh sebuah penyakit kanker. Itu ceritanya. Pertanyaannya adalah, kalau berita ini terjadi di Indonesia, kira-kira apa headline-nya yang ada di koran? Atau yang ada di majalah? Atau yang ada di sinetron? Atau FTV? Abal-abal. Azab seorang ibu yang telah membunuh anak kandungnya sendiri. Iya, azab seorang ibu yang telah membunuh anak kandungnya sendiri. Kalau berita ini benar terjadi, lalu ketika orang membaca, orang akan berpikir apa? Ini adalah karma atau azab, karma, makanya badan dia terbakar dan sebagainya, lalu mati bunuh diri dan kena kanker karena dia membunuh anaknya. Oke. Sekarang kita tinggalkan hal tersebut. Kita lihat logikanya. Ada sebuah penyakit yang dinamakan dengan celiac disease, atau sebuah penyakit di mana tubuh kita tidak bisa mengabsorb vitamin, terutama adalah vitamin-vitamin yang kita butuhkan di tubuh. Nah, vitamin-vitaminnya beda-beda yang tidak bisa diabsorb. Celiac disease ini, penyakit celiac ini, mengidap 1 dari 100 orang yang hidup di dunia. Artinya, kalau sekarang ada 100 penonton di studio, ada 1 dari Anda yang mengidap penyakit tersebut. Nah, masalahnya adalah celiac disease ini, kalau jika makan makanan atau minum vitamin, ya, ada vitamin-vitamin yang nggak terserap oleh tubuhnya, tergantung dia kenanya yang mana. Nah, kalau seandainya yang tidak diserap oleh tubuh adalah vitamin B3, kan selama ini kita tahunya vitamin itu vitamin C, vitamin B, vitamin A ya. Tapi ada sebuah vitamin disebut vitamin B3 atau yang disebut dengan niacin bahasa kedokterannya. Kalau vitamin niacin ini tidak bisa diserap oleh tubuhnya Cika, maka dia akan kena sebuah penyakit lagi. Tadinya celiac disease, B3 nggak masuk, kena penyakit lagi. Namanya adalah pellagra. Pellagra itu nama penyakit ketika tubuh manusia tidak bisa menerima vitamin B3. Oke? Karena penyakit. Kasus kedua adalah ketika orang menengah ke bawah atau orang miskin atau orang tidak punya yang makannya hanya nasi sama kerupuk tiap harinya, maka vitamin B3 tidak akan masuk ke tubuhnya. Betul? Nah, kalau tidak ada vitamin B3 masuk ke tubuhnya, artinya dia juga kena penyakit namanya pellagra. Yang satu karena celiac disease, yang satu karena makannya tidak bergizi. Dua-duanya kena penyakit namanya pellagra. Ketika seseorang kena penyakit yang namanya pellagra, maka simptomnya adalah dia akan pusing-pusing, dia akan demam, lalu dia akan mulai terjadi gangguan psikologi yang disebut dengan demensia atau halusinasi, yaitu mendengarkan suara dari luar. Apa yang dia lagi stres pada saat itu,
berubah menjadi suara lalu masuk ke kupingnya, ke dalam otaknya. Jadi kalau dia lagi mengasuh anak dan dia stres, akan ada suara masuk ke kupingnya, bunuh anak kamu, bunuh anak kamu, bunuh anak kamu. Itu adalah penyakit pellagra, kekurangan vitamin B3. Nah, dari penyakit pellagra ini, seseorang akan terkena demensia atau halusinasi untuk berbuat jahat, membunuh orang dan membunuh diri. Apa yang stres di situ yang dilakukan. Kalau itu dilakukan, dia bunuh orang atau dia bunuh bayinya, dia akan berusaha untuk bunuh diri setelah itu, karena penyakit. Kalau dicegah, dibiarkan lama, lalu penyakit pellagra ini keluar simptom kedua, yaitu keluar luka-luka di tubuhnya dengan sendirinya, ras keluar, seperti orang terbakar. Setelah seperti orang terbakar, lalu keluar penyakit endingnya, yaitu kanker limpa. Kanker limpa itu juga bisa mengakibatkan pellagra. Jadi ini ABBA. Intinya adalah, kalau kita tarik lagi ceritanya sekarang secara ilmu psikologi, ibu membunuh anaknya lalu dia badannya terbakar, lalu dia mati karena bunuh diri, bukan karena azab, karena kekurangan vitamin B3. Jadi nggak menarik ceritanya ya. Lebih menarik karena azab bukan? Lebih menarik karena azab. Karena kalau kekurangan vitamin B3, cerita saya tidak akan jadi sinetron. Ya kan? Tapi kalau karena azab akan jadi sinetron. Tapi itu adalah fakta. Jadi ketika seseorang kekurangan vitamin B3, dia bisa melakukan upaya bunuh diri karena mendengar bisikan-bisikan dari luar. Oke? Jadi jangan orang bunuh diri itu karena dia gila, karena dia stres. Enggak, karena kurang vitamin B3 pun menyebabkan 50% orang melakukan bunuh diri. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena sekarang fenomena bunuh diri ini lagi heboh. Bahkan di Indonesia. Kita tahu bahwa kemarin ada kejadian yang tidak menyenangkan di mana manajernya JKT48 melakukan bunuh diri. Ada orang melakukan bunuh diri di Facebook secara live ya. Dan ini bisa menjadi contoh yang negatif karena bunuh diri itu adalah perbuatan yang salah. Kalau Anda punya keinginan melakukan seperti itu, hubungi psikiater atau psikolog yang Anda kenal atau cari di Google tentang psikiater psikolog. Karena mungkin ada dua hal, depresi Anda tinggi atau Anda kekurangan vitamin B3. Kalau saya kasih Anda vitamin B3, Anda nggak jadi bunuh diri. Ya, jadi jangan melakukan hal seperti itu. Kita baca kasus-kasus fenomenal bunuh diri artis. Betul sekali Pak, ada kasus fenomenal artis bunuh diri di dunia. Yang pertama ada Pratyusha Banerjee, pemeran serial India Anandi di salah satu TV Indonesia, yang baru berusia 24 tahun Pak. Pratyusha ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri tanggal 1 April 2016. Oke. Tapi katanya ada juga spekulasi yang beredar, katanya dia dibunuh oleh pacarnya ya? Ya katanya gitu, karena pernah ada katanya kesaksian bahwa dia ini pernah dianiaya oleh pacarnya. Oh, tapi ada juga yang mengatakan karena sebenarnya dia tuh bunuh diri, tapi keluarganya mengatakan dia dibunuh oleh pacarnya. Karena kalau bunuh diri nggak keluar asuransi. Jadi kalau dibunuh baru keluar asuransi. Gitu. Jadi ini beritanya simpang siur sekali dan nggak jelas. Tapi intinya adalah dia meninggal, mungkinkah itu bunuh diri kita juga tidak tahu. Ya. Selanjutnya Pak, ada aktor kenamaan Hollywood, Ya. Robin Williams juga mengakhiri hidupnya secara tragis, yaitu meninggal akibat gantung diri. Dan terungkap bahwa pria 63 tahun ini memutuskan mengakhiri hidupnya karena mengalami depresi berat dan sedang berjuang dengan sejumlah penyakit lainnya seperti Parkinson. Ya, Parkinson's ini hasil otopsi. Robin Williams bunuh diri dalam kondisi sadar. Jadi dia tidak dalam obat dan sebagainya. Now this is so sad karena saya adalah fans beratnya beliau ya. Saya suka sekali dengan film-film beliau itu. Beliau tuh luar biasa sekali ya. Nah dan menurut saya pribadi beliau meninggal, beliau bunuh diri karena beliau tahu bahwa beliau terkena penyakit Parkinson. Jadi daripada itu terkena pada dirinya, mungkin Robin Williams memilih untuk mengakhiri hidupnya dalam keadaan dia masih sehat dan tidak mengecewakan banyak orang. It's still wrong, masih salah, tapi untuk pengetahuan saja bahwa sekarang di Swiss, kalau Anda terkena penyakit-penyakit seperti ALS, Parkinson, Alzheimer dan sebagainya, maka kalau saya tidak salah, coba di Google kalau saya salah, maaf, maka pemerintah Swiss membolehkan Anda untuk bunuh diri. Dan itu di-assisted oleh dokter. Jadi Anda akan ditemani dokter untuk mengakhiri hidup Anda sendiri kalau Anda terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan akan menyakiti Anda ketika Anda hidup. Anda boleh memilih hal tersebut. Itu di Swiss. Lanjut. Selanjutnya ada juga anggota girl band Baby Kara and Sojin.
yang meninggal pada umur 22 tahun tanggal 24 Februari 2015. Dan motif kematian Sojin akibat bunuh diri adalah setelah melompat dari lantai 10. Keputusan yang mengakhiri kehidupannya diduga karena agensi yang telah mengasuhnya tiba-tiba memutuskan kontraknya. Nah, ini karena kehilangan job maka bunuh diri. Ya. Saya nggak tahu masalahnya apa karena dia pasti nggak ke psikolog dulu. Tapi intinya adalah ini banyak sekali terjadi, kehilangan job, kehilangan pacar, ya kan? Kehilangan pacar Anda bunuh diri, itu kan bodoh. Anda jomblo dari dulu aja happy kok, ya kan? Iya. Jomblo nggak bunuh diri, kehilangan pacar bunuh diri. Kalau kehilangan pacar ingat bahwa Anda jomblo aja dulu hidup. Iya ya Pak ya? Iya, lanjut. Selanjutnya ini bukan artis Pak, ini yang tadi Bapak bahas barusan yang lagi viral banget yang mengakhiri hidupnya live di Facebook. Itu adalah Pak Hinggar Indrawan meninggal gara-gara ditinggalkan sang istri setelah 17 tahun menikah. Jadi sebelum mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Indra sempat curhat. Ia merekam dirinya dan menyampaikan alasannya untuk bunuh diri. Indra mengaku ditinggalkan oleh seorang istri, padahal ia sudah cinta mati dengan istri. Dan karena alasan itu, ia lebih memilih mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Oke, tapi ini videonya sekarang udah dihapus oleh Facebook. Dan ingat bahwa adegan seperti itu atau peristiwa seperti itu tidak boleh dilakukan. Apalagi tadi seperti hal itu gitu ya. Bunuh diri karena ditinggal istri yang sudah 17 tahun. Lalu Anda bunuh diri. Really? That's so sad. Menyedihkan sekali kalau Anda melakukan hal tersebut. Menyedihkan sekali. Apalagi kalau Anda cowok, ngakunya cowok, ditinggal istri bunuh diri. Nah, istri Anda happy-happy kok. Anda bunuh diri. It's pathetic to do. Jadi tidak boleh melakukan hal tersebut karena ingat nyawa Anda, hidup Anda diberikan oleh Tuhan. Untuk digunakan dengan baik. Bukan untuk diakhiri sia-sia. Ya, jadi tidak boleh ditiru. Oke, ya udah. Kita punya siapa hari ini bintang tamu saya? Ini artis muda, cantik juga. Pokoknya menarik deh Pak. Pokoknya masih fresh gitu ya? Masih fresh. Masih fresh. Oke, baik. Kita ke ruang tamu kalau gitu Pak. Udah ada? Udah, ntar saya panggil. Tapi kita ke ruang tamu dulu Pak. Oke. Oke. Bintang tamu kita adalah dua artis cantik yang masih muda. Langsung saja kita akan undang Yuki Kato dan juga Susan Sameh. Hai girls. Hai girl. Hai. Wah. Wah. Hai girls. Apa sih? Ayo. Aduh Kak. Sentangan sama. Salaman sama saya. Hah? Anting-anting copot. Langsung jawab. Maaf, mau tanya dulu sebelum saya break. Iya, Tadi kan waktu ketemu, hey girls, gitu, terus Iya. cipika-cipiki ya. Terus sama saya tadi cium tangan. Itu karena sopan apa karena saya tua? Menghargai. Menghargai Iya, karena? Menghargai. Menghormati. Karena lebih tua. makasih ya. Iya. Baik. Karena lebih tua. Ya, tutup aja cara. Jangan Pak, jangan Pak. Pak. Penonton senang bintang tamu kita cantik-cantik. Baik, dan nanti sama Om Deddy kita mesti akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan pindahkan channel Anda, tetap di Hitam Putih. Silakan. Saya aja digosipin selingkuh sih. Itu yang kayak apa nih selingkuh gitu. Apa ya bang selingkuh? Iya kan? Kayak digosipin Susan selingkuh nih kayak. Lo padahal selingkuh nggak? Enggak. Jadi ini teman kamu? Iya dong. Jadi ngundang bintang tamu tuh ngundang teman-teman kamu? Iya, soalnya kan mereka ini banyak banget fans-fansnya dan udah banyak yang request di Instagram saya, di Instagram Hitam Putih untuk menghadirkan bintang tamu yang fresh and young. Apalagi Susan Sameh. Susan Sameh ini artis pendatang baru tapi udah banyak banget fansnya, udah warawiri di infotainment, udah pacaran sama artis, putus sama artis, pacaran lagi sama artis, digosipin katanya settingan. Gitu. Yuki Kato udah sempet hits banget, terus udah gak kelihatan, terus tiba-tiba dia ada di Jepang, terus muncul lagi, terus jadi penyiar radio, terus sekarang ada di Hitam Putih. Iya. Siap. Bapak mau nanya artis siapa lagi? Anda kok tahu ya? Tahu Pak. Udah di brief tadi ya Bu di belakang ya? Ya udah kamu tanya kalau gitu. Ini ngomong-ngomong tentang tadi kan ya kalau misalkan artis tuh bunuh diri tuh kebanyakan karena stres gitu kan. Stres ringan ya. Karena Siap nggak Bu. stres karena digosipin yang nggak enak sama infotainment gitu. Alhamdulillah Susan dulu kali ya.
Aku kalau digosipin yang nggak enak apa ya? Kan artis tuh pasti digosip-gosipin pacaran kayak apa, kayak gini, kayak. Saya aja digosipin selingkuh sih. Itu yang kayak apa ini selingkuh gitu. Apa ya bang selingkuh? Iya kan? Kayak digosipin Susan selingkuh nih kayak. Lo padahal selingkuh nggak? Enggak, Kata siapa? kata aku. Kok tahu? Karena aku yang karena aku yang Dia yang ngejalanin, Oh dia Pak. jalani. Jadi kita harus percaya yang dia omongin, Pak. Siapa tahu dia kepleset. Iya sih ya gitu. Kan bisa aja. Pancing, Pak. Terus digosipin apa lagi? udah itu. Emang kamu digosipin selingkuh sama siapa? Enggak, udahlah. Enggak usah dibahas. Ih, kepo banget sih Mas Dedi. Saya nggak kepo, saya mah dibayar, bener. Oh, jangan. Sumpah. Saya habis ini saya akan lupa kok masalah itu. Bener, bener. Tapi orang-orang ingat. Iya itu tujuannya. Jadi dia tuh pacarnya Billy dulu? Ya. Oh. Kayak kemarin kan aku pergi ke Bali, terus aku kayak ada temen-temen kan banyak di sana. Udah gitu kayak aku digosipin aku pacaran sama bule, padahal itu kayak temen aku dan emang anak blasteran gitu. Kayak digosipin selingkuh sama dia. Pada saat kamu sama Billy? Iya, padahal ya mana ada selingkuh. Jadi intinya kamu nggak selingkuh, tapi masih sama Billy sekarang? Masih baik-baik. Berarti udah enggak? Sekarang udah punya pacar. Siapa? Vero. Ya ampun. Vero itu siapa? Vero artis. Kamu pacaran sama si Vero itu sekarang? Kepo banget sumpah. Ini updatean. Sumpah gue mau Tadi dibayar, suruh. beneran. Beneran. Ini ada sisi inspiratifnya nggak sih, ntar? Ada ya? Ada dong isinya kalau pacaran tuh jangan pacaran putus. Iya, benar. Gitu. Iya. Iya. Iya, lu baru putus. Tapi kan udah. Oh, udah yang ini nggak akan putus lagi. Enggak. Enggak, udah lagi gitu aja. Sama semuanya baik-baik, sama semuanya ya. Kita nggak ada kayak ngomong kita pacaran ya ini itu, kita kayak udah. HTS ya? Ya deh. Tapi katanya nggak ada ngomong pacar atau Tapi nempel ya. Oh, pegang-pegang. Oh. Iya. Tangan. kalau pegang bayar. Oh pegang bayar. Oh berapa? Yuki pernah digosipin nggak? Pacaran sama siapa? Kesel terus bikin kesel. Orang nggak pacaran di Apa ya, paling kalau digosipin pacaran tuh pasti setiap kalau ada sinetron baru atau misalnya film baru pasti selalu digosipin itu sama lawan main. Itu pasti selalu gitu. Kalau padahal udah berkali-kali bilang kayak nggak pacaran, tapi tetap aja digosipin. Ya ngambilnya sih positif aja, kayak oh ya udah mungkin emang pas selama syuting dan selama kita beracting itu kita memberikan chemistry yang baik untuk pemirsa di rumah, jadinya mereka percaya kalau kita ini pacaran gitu. Padahal kenyataannya enggak. Tapi nggak dianggap pusing kalau digosipin kayak gitu. Tapi pernah disuruh settingan, misalkan sinetron ini kamu dipasangin sama aktor A, tapi ntar kalian pura-pura settingan aja ya gitu. Pernah ditawarin gitu? Saya dulu ditawarin, enggak sih, bener-bener nggak ada settingan, soalnya aku juga nggak mau settingan gitu kan. Kalau gimana ya ngomong yang halusnya ya. Gak apa-apa kasar ya nggak apa-apa. Apa? Kasar ya nggak apa-apa. Jangan dong Pak, jangan. Nggak apa-apa. Takutnya ada Ini kan bukan tersakiti. acara motivasi. Apa ya, kalau ada yang bilang kayak udah nanti bilang aja kalau kalian bener pacaran atau gimana semua segala macem. Justru akunya yang nggak mau gitu loh, karena beda aja pasti feel-nya kan gitu kalau misalnya kita keluar semua segala macem. Tapi kalau emang beneran feel-nya ada tanpa kita disuruh untuk berpura-pura juga pasti itu akan jalan dengan sendirinya gitu. Kalau menurut saya sih. Kalau waktu satu sinetron sama Stefan William, terus katanya pernah dekat juga tuh Evan William tuh yang mana? yang datang ke sini sama istrinya terus telat, bapak marah-marahin. Gue datangnya telat baru masuk segmen 3 itu. Jangan diundang lagi. Honornya pun. Itu jangan diundang. Tapi Pak, kan peminat banyak yang pengen katanya ntar diundang lagi gitu. Lagi hits soalnya. Lama-lama juga nggak hits ya. Iya, benar. Nah itu gimana? Diklarifikasi dulu mungkin. Ya itu yang tadi aku bilang, kayak mungkin chemistry aku sama Steven kala itu tahun berapa ya sinetron nama dia 2010. Itu mungkin kala itu kita mendapatkan chemistry yang baik dan kebetulan juga ceritanya dan
lawan main dan kru semuanya juga mendukung untuk kita mendapatkan chemistry yang baik. Jadi ya orang-orang berprasangkanya kalau kita beneran pacaran di luar kamera, padahal kenyataannya enggak sama sekali. Gitu. Jadi sama Steven itu enggak? Enggak pacaran. Emang cuma partner kerja aja. Gitu. Walaupun agak bete sih gue sama dia sebenarnya. Oh, ada masalah apa? Saya nggak diundang tuh dia nikah tuh. Oh, nikah nggak Apa diundang? maksudnya? Oh gitu. Apa sih tapi yang penting dia bahagia. Saya juga nggak deh. diundang. Ya mesti. Ya apaan? Kalian nanti kalau nikah undang-undang ya. Iya. Saya nggak kenal sama dia soalnya saya nggak diundang. Iyalah. Ya udah, ini bukan area saya tapi biarkan kita bertanya. Saya mah komen aja gitu ya, karena saya juga nggak ngerti sebenarnya. Saya tinggal komen aja. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kayuki, kok udah nggak pernah nongol di sinetron sih? Kenapa? Sekarang kita akan bermain games. Nanti akan ada muncul foto di LED kita. Ya. Dan kalian harus mengomentari foto tersebut. Setelah itu kita kasih kartu. Ini, tuh. Oh iya. Kalian kasih kartu, kira-kira kartu yang mana yang pas untuk foto tersebut. Oke? Oke. Siap? Kita akan mulai, silakan diambil kartunya. Nih ya. Yang pertama, foto Nah ini Susan. Susan. Monggo. Susan, Ini siapa yang komentarin? Ya kamu dong masa aku Bukan, Beb. penonton. Lu. Komentarin dulu. Komentar, jangan kartu dulu. Komentar dulu. Komentarin tentang aku sendiri. Komentar. Oke, komentarin. 3 hal yang berkesan tentang Billy Syahputra. 3 hal. Kok matanya berkaca-kaca? Enggak. Oh. Enggak. 3 hal yang berkesan apa ya? Kenangannya indah ya. Wah, kamu berkaca-kaca. Enggak. Kelihatan tuh kaca spion tuh. 3 hal yang paling berkesan itu dia tahu banget kalau misalnya aku lagi bete gitu, dia pasti bawa aku motor-motoran. Yang kedua, hal yang paling berkesan itu pertama dekat, aku kan ulang tahun. Terus dia kasih aku videonya itu ucapan happy birthday dari keluarga aku yang di Mesir. Sedangkan aku kan kayak belum pernah dikasih ucapan happy birthday dari papi aku yang di Mesir, dan itu first time-nya aku buat dikasih ucapan happy birthday dari papi, dari nenek, dari adik-adik aku yang di Mesir, dan itu dia yang dapetin, dia yang berjuang gitu loh. Oh. Ternyata ya. Kenapa, Pak? enggak, saya lagi mikir kan dia tadi cerita. Waktu saya dekat sama dia kan saya ulang tahun. Nah, berarti kok dia nggak dekat sama Billy, dia nggak pernah ulang tahun. Pas momennya pas deket dia ulang tahun. Oh. Bukan dia ketemu Bang Billy baru dia mau ulang tahun. Berarti nyesel putus sama Billy. Kalau nyesel, nggak perlu ada yang harus disesalin, tapi jadiin semuanya pelajaran. Luar biasa. Kayak Mario Teguh ya. Iya. Curiga anaknya. Gue nggak ngomong ya. Oke, yang ketiga. Curiga anaknya. Diakuin nggak? Ya. Jangan mancing. Oh ya. Ketiga. Yang ketiga, Yang ketiga, hal yang paling berkesan dia selalu selalu care tentang semuanya, kayak cara aku berpakaian, aku apa sampai kuku-kuku dia perhatiin, dia peduliin gitu. sampai make up juga enggak? Makeup enggak, karena aku nggak suka makeup kan. Sebenarnya kalau sehari-hari aku nggak. Kamu nggak suka makeup, dia suka makeup. Orang nanya, kenapa sih saya kok nanya tuh selalu diketawain? Selalu salah gitu Iya, ya. heran loh. Bapak Saya kocak sih. Bapak jadi stand up comedian aja. lucunya di mana saya nanya, dia nggak suka makeup, Billy-nya suka makeup nggak? Saya suka makeup, tiap hari makeup. Salahnya di mana? Kelihatan kok. Kelihatan kan? Kan buat syuting ya. Buat soalnya. syuting, iya. Kalau nggak buat syuting, Wah, ntar gini.
Ya udah, ambil kartu yang menggambarkan hubungan kalian. Apa ya? Ya itu aja. Malah gue yang nyuruh. Aduh, aku bingung nih, aku mau ngasihnya yang Silakan. mana? Ya udah, banyak. Gak ada jawabannya. Kira-kira berarti banyak dong yang dikasih. Enggak, karena nggak ada jawabannya di sini. Enggak, karena kamu teh belum move on, jadi bingung Ya jawabannya Allah. apa. Cie. Nggak ada jawabannya di sini. Yang mendekati. Apa ya? Ini. Mungkin jawabannya cuma aku doang kali yang tahu. Ya. Gak apa-apa, kenapa? Foto selanjutnya. No, tadi No yang kagak ngundang lu tuh. Oh, make upnya bagus ya. Saya yakin yang make upin Bubah Alfi. Make up Atau Rian Yang- Ogilvy mungkin. yang make up siapa? Ceweknya kan Oh, komentarin ceweknya. Kalau yang cowok Dari cowoknya kayaknya dari sorot matanya kelihatan dia cinta banget ya. Kayaknya ya sama ceweknya ya. Anda nih Mbah Mijan ya? Mbah Yuki kenapa? Yuki, oh. Iya. Kayaknya Mbah Yuki kurang oke ya. Ya Anda gantiin. Ya oh, jangan deh, takut ah. Oke, 3. pilih kartu. Kalau ini kayak Jangan enggak hubungi ya. aku dulu. Enggak. Ya udah ini. Kayak emang terserah aja, kayak maksudnya itu hidup-hidupnya Steven, hidup-hidupnya Selin, hidup manusia yang lagi jatuh cinta, jadi saya ya nggak mau ikut campur. Gitu. Udah deh. Dan saya mau tanya ini, saya dari tadi ngeliatin ini karena ini tentang haters. Hater. Ini ada tulisan ini dari ini kita kumpulin. Tulisannya adalah dari Bonis Nursyam. Kak Yuki Kato, jangan so asik loh. Jangan ngaku-ngaku pernah jadi pacar Kak Stephen William, ngaca loh, gitu katanya. Bro, sebelumnya gue emang asik men, gue nggak disosokin. Yoi, brother. Dan kalau tentang aku jadi pacarnya Steven, gue nggak pernah ngaku, gue selalu mendinai itu semua gitu loh. Kayak bro please deh, lo mendingan gali dulu informasi baru lo ngomong. Membercin, lu cucok. Ha, gitu. Itu jawabannya ya. Iya. Oke, lanjut. Baca. Apa? Tuh yang atas tuh. San cuma ngingetin jangan lupa balikin semua barang yang udah dikasih Bang Billy karena barang-barang yang dia kasih itu nggak murah itu sih kalau kamu punya malu. Hah? Barang-barang yang dikasih. Ini kemarin aku sempat kesel sih sama haters gara-gara kemarin ada yang bilang Susan tasnya dong, tasnya balikin. Asal kalian tahu ya sebelum aku sama Bang Billy aku udah beli tas itu. Jangan sok tahu. Kesel banget. Kayak apaan sih udah pada sok tahu. Jadi kayak semuanya yang dipakai sama aku dari atas sampai bawah tuh kayak itu pasti dibeli sama Bang Billy gitu. Padahal enggak kan nih? Enggak lah, ya masa iya terus aku pas sebelum mau Bang Billy terus aku nggak pakai apa-apa gitu. Oh. Ya kan? Wajah apaan? Nggak pakai apa-apa langsung. Dari Oh, kecil itu sampai oh. umur 17 nggak pakai apa-apa. Iya yang Ya pakai maksudnya tuh. Oke, lanjut. Aduh, Ya. sepatu udah jelek nih, pengen ganti deh. Aduh, kayaknya sol merahnya udah mulai kekikis ya. Ya agak-agak hitam gitu. Foto aja di Instagram 5 hari dapat yang baru. Endorse. Apa nih sepatu apa sih, berapa duit harganya? Ya, mahal lah kalau kayak begini mah. 20 juta nyampe? 35.000. Ntar minggu. Ini pertanyaan berikutnya. Masih Susan ya? Dibaca Susan. Yang paling atas. Iya. Baca yang keras. Pantesan kalau live di TV berdua Bang Billy nggak ada mesra-mesranya. Oh, Billy cuma dimanfaatin doang biar cepet terkenal gitu, dasar pecundang yang ada. Yang ada bukan yang ngetop malah banyak haters loh. Hah? Gak pernah mesra-mesra ya? Ya maksud tiap depan kamera kita harus mesra-mesra.
Iya kan, kayak nggak mungkin. Aduh. Mesra-mesra di depan kamera takutnya di ini ya. Iya, ntar diomongin lagi apaan sih mesra-mesra ini itu. Oke, Yuki Kato. Ya. Nih yang terakhir. Gila cantik banget ya sih gue di sini. Ya kan pakai kamera beauty. Waduh, kamu tuh. Perempuan tuh jangan gitu. Nggak boleh. Sama perempuan mendukung dong. Oh iya bener. Itu dong. Enggak sih sebenarnya ini cuma ngedit dikit aja ya, bukan pakai kamera beauty. Tapi diedit ya. Diedit. Enggak, edit warna doang. Yang bawah dibaca. Sirik aja kalau cewek mah gitu ya, ada yang lebih cantik. Cari yang cantik langsung Iya. bete. Aneh ya, harusnya kita cewek saling mendukung ya harusnya. Aneh Cika mah nyinyir. Yang mana sih? Paling bawah ya? Iya. Oh, kirain ini mau hadiah jam tangan gak? Bukan. Spam. Spam banget. Ayuki, aku nonton film Hard Series kayak cantik banget. Bukan. Woi. Oh ya, sorry. Zahra Adindong. Ya. Ayuki, kok udah nggak pernah nongol di sinetron sih? Kenapa? Udah nggak laku lagi ya? Kalah sama artis baru ya? Nggak heran deh, pasti karena suara lo ganggu dan so cantik kayak temen gue. Ya kan temen lu, gue bukan temen lu bro. Apa ya? Nih gue jawab Zahra Adindong, soalnya saya jarang jawab komen di Insta. Kalau udah nggak pernah nongol di sinetron, kamu jelas-jelas nggak tahu updatean saya sepertinya. Saya tahun lalu saya baru sinetron, judulnya Cinta Yang Tertukar, itu sinetron juga. Terus kalau karena karena pemain-pemain baru, menurut saya enggak ya, karena pemain itu di acting sendiri. Kalau menurut saya orang punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau untuk taut kesaing menurut saya enggak, karena kita semua punya ciri khas masing-masing, punya porsinya masing-masing, punya rizkinya masing-masing gitu. Jadi menurut saya kalau ngerasa tersaingi sih enggak sih, berarti mikirnya oh ya mungkin gue kurang kerja keras aja gitu. Jadi menurut kalian hater itu siapa sih sebenarnya? Fans yang tertunda. Fans yang tertunda. Oh. Kalau menurut Yuki Kato? Mereka pemerhatian detail. Iya. Pemerhatiin, makanya dia tahu gitu, dia nyari Iya. tahu dan sebagainya. Malah hal yang kita sendiri nggak sadar itu ada, mereka tahu itu udah ada gitu. Oke. Jadi mereka sangat detail gitu. Jadi ya mendingan ditanggapi dengan kepala dingin semua segala macam. Emang kata-katanya mungkin cara mereka menyalurkannya agak kurang halus gitu ya. Tapi ya udah, mau gimana? Oke, baik. Saya karena tadi ada hater, saya mau menjawab hater saya juga. Oh ada? Ada. Saya tadi melihat Yuki Kato diomongin gitu, saya teringat nih tadi pagi ada hater saya ngomong gini. Om Deddy kenapa cuman di hitam putih? Memang udah nggak laku lagi di acara lain. Gini ya, saya kasih tahu Anda. Bukan masalah nggak laku. Acara lain nggak kuat bayar gue. Hanya Gue yang gak laku. Ada lagi, cuma ini doang Pak. sama lah kita mah. Iya, Aku bagus. juga kayaknya nggak laku deh, soalnya sampai sekarang nggak punya pacar. Iya. Oh, curhat. Curhat. Iya. Oh, Siapa tahu aja ada yang nonton. Pengen punya pacar yang seperti apa? Pengen punya pacar yang seperti apa? Saatnya Yuki, saatnya. Ayo, Iya. mau di break nih, cepat. Buat kamu di luar sana, Buat kamu bakalan kamu baik, kamu humoris, kamu bisa menerima aku apa adanya, langsung aja ya kontak di bawah sini. Umur gak masalah ya, umur gak masalah ya. Lu kok murah banget ya? Apa kayak gitu syaratnya? Pak, udah 3 tahun nganggur, udah bodo Udah lah amat ya, deh, gitu ya. udah bodo amat. Ya udah. 3 tahun, aduh kering bang. Oke, kita lanjut lagi sehat ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bahwa ternyata air ludah itu punya peranan yang sangat penting untuk mengendalikan perkembangan bakteri di dalam rongga mulut. Ya, kembali ke Hitam Putih dan saya ada Dr. Alice di sini. Jika masih ingat Dr. Alice, pada saat itu kita membahas tentang air liur. Iya, bener Jadi banget. air liur itu mempunyai peranan penting buat kesehatan gigi. Iya, ingat. Pokoknya kalau udah ada dokter Elis pasti udah mau kasih info yang menarik.
Tentunya Mbak Cika, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan di seputar rongga mulut kita. Di Dan sekitar pasti rongga ada mulut. info-info penting ya. Oke. Apa itu, Dok? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Mas Didi, saya akan menceritakan kembali tentang pentingnya air ludah yang tadi Mas Didi Ya. sampaikan kepada penonton di studio dan pemirsa di rumah, juga mbak-mbak yang cantik-cantik ini, bahwa ternyata air ludah itu punya peranan yang sangat penting untuk mengendalikan perkembangan bakteri di dalam rongga mulut. Karena itu harus kita jaga kualitasnya. Seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan Mas Dedi, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kita akan membahas seputar permasalahan-permasalahan yang terjadi di seputar jaringan penyangga gigi kita. Jaringan penyangga gigi. Ya. Apa itu jaringan penyangga? Gusi. Nah, jadi kalau dikatakan jaringan penyangga, berarti itu adalah jaringan yang menopang gigi kita. Yang menopang gigi kita itu apa? Benar sekali Mas Dedi, yang terlihat sudah pasti gusi. Tetapi ada lagi jaringan di bawah gusi. Tulang. Itu namanya jaringan periodonta atau jaringan periodontium, termasuk di dalamnya tulang rahang kita atau tulang alveolar. Nah, penyakit-penyakit yang timbul akibat permasalahan-permasalahan di seputar jaringan penyangga gigi kita itu disebut dengan penyakit periodontal. Periodontal. Iya, periodontal. Penyakit periodontal itu ada dua. Apabila baru hanya melibatkan gusi saja, itu disebut radang gusi atau istilahnya gingivitis. Tetapi apabila sudah lanjut melibatkan jaringan di bawah gusi, itu disebut dengan penyakit periodontitis. Iya, agak rumit ya Mbak. Iya. Baik, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Itu silakan. Yuki mau Kalau nanya. itu kan bahasa ilmiah ya. Kalau bahasa manusianya apa ya? Ya, jadi kalau gingivitis itu radang gusi. Oh, radang gusi. Iya. Kemudian periodontitis itu adalah radang jaringan penyangga gigi kita. Jadi di bawah lapisan daripada gusi. Yuki itu dari tadi ngangguk-ngangguk, dokter ngomong ternyata nggak ngerti. Ngerti gak sih dikit? Sedikit. Oke. Nah, dokter, itu ada gejala-gejala awalnya sebelum penyakitnya Ya, keluar. tanda-tandanya untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar ya. Ini ada gambar gingivitis atau radang gusi. Kalau gusi yang sehat itu dia berwarna merah muda. Tetapi kalau sudah ada timbul peradangan berarti berwarna merah tua. Kemudian di sini juga ada pembengkakan dan mudah berdarah. Ini kalau sikat gigi terutama akan keluar darah. Pernah terjadi seperti itu? Aku pernah karena ya. pakai behel kan. Iya. Pasti pas pakai behel pasti itu ada tuh Tidak radang terjadi perdarahan. Kemudian selanjutnya itu adalah penyakit periodontitis. Nah, penyakit periodontitis ini adalah lanjutan dari penyakit gingivitis tadi. Kalau saya katakan gingivitis itu baru mengenai ke gusi. Ya. Tetapi kalau periodontitis sudah seperti ini. Gusinya sudah turun, gambar yang bawah ya. Gusinya sudah turun ke bawah, jadi kelihatan giginya seperti memanjang. Padahal sebenarnya bukan giginya yang memanjang, Tapi gusinya menurun. yang Berarti turun. penyangga giginya sudah habis. Sudah menurun. Sudah Dan menurun. pada kondisi seperti ini, tanda-tandanya adalah mulai terjadi ngilu dan mulai terjadi goyang. Seperti itu. Ya, karena nggak ada penyangganya ya. Iya, Karena benar. tidak ada penyangganya. Oke. Lalu dari sana larinya kemana nanti? Jadi kita faktor penyebabnya itu bagaimana? Kan seperti itu ya. Iya. Faktor penyebab daripada radang gusi itu adalah penumpukan daripada plak. Penumpukan plak. Tahu plak itu adalah sisa makanan. Iya. Sisa makanan. Nah, sisa makanan itu merupakan media yang paling baik untuk melekatnya bakteri atau kuman. Oh, Ya, bakteri akan melekat kemudian berkembang biak, mengeluarkan racun. Nah, racun inilah yang mengiritasi gusi kita. Sehingga timbul infeksi. Oke. Jadi ada peradangan gitu ya nanti. Ya. Oke, baik. Nah, tentunya kalau ada infeksi, tubuh itu akan mengeluarkan respon imun. Respon imun itulah yang menimbulkan peradangan. Nah, pada kasus terjadinya gusi berdarah, itu biasanya belum terasa sakit. Nggak sakit, hanya sedikit nggak nyaman aja. Dan faktanya,
pasien itu belum pergi ke dokter kalau dia benar-benar belum merasakan yang sangat-sangat kesakitan. Iya. Benar kan Mbak Cika? Iya, iya. Ya, kalau masih bisa ditahan, aduh nggak usah ke dokter lah. Mending ke warung beli obat ya, ke warung ya. Waduh, seperti itu. Padahal kalau dibiarkan, proses infeksinya itu bukan hanya menyerang ke jaringan gusi saja, tapi terus turun ke dalam, menyerang jaringan penyangga gigi kita tadi. Bahkan bisa mengenai tulang. Tulang. Ya, tulang rahang kita itu bisa rusak atau hancur sehingga gigi menjadi goyang. Berarti copot ya, lama-lama copot ya? Ya, lama-lama bisa copot. Jadi jangan sepele terhadap awalnya gusi berdarah, karena ternyata gusi berdarah itu pun lama-kelamaan bisa mengakibatkan kehilangan gigi. Oke. Seperti itu. Artinya kalau udah goyang harus dicabut ya? Sebenarnya tidak. Enggak. Kita harus lihat dulu derajat kegoyangannya seperti apa. Seandainya masih bisa kita rawat, kita pasti harus melakukan perawatan. Lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan bagaimana proses perjalanan penyakit periodontal dari mulai gusi yang sehat, gingivitis, sampai menjadi periodontitis. Nah, kelihatan ya, yang paling ujung gigi yang sehat, jadi bagus sekali. Kemudian gingivitis, kelihatan di sebelah kanan itu sudah mulai ada merah, warna merah, ada peradangan. Kemudian periodontitis ringan, itu warna merahnya sudah lebih ke dalam lagi. Kemudian semakin dalam di periodontitis sedang, dan periodontitis yang berat itu terjadi kerusakan tulang. Giginya itu sudah goyang. Nah, apabila sudah demikian, kita akan sulit melakukan perawatannya. Seperti itu. Kalau udah goyang gitu berarti harus dicabut, terus ntar jadi ompong dong dok. Iya, makanya saya katakan tadi bahwa jangan menyepelekan yang namanya radang gusi, karena itu juga bisa mengakibatkan kehilangan gigi. Dan kalau tadi Mas Dedi menanyakan bagaimana cara kita merawatnya itu, perawatannya itu pasti kita harus menghilangkan proses infeksinya. Proses infeksinya. Berarti kita menghilangkan karang giginya, plaknya dengan cara scaling. Seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai ke jaringan yang lebih atau penyakit yang lebih parah lagi, itu kita harus melakukan alat bantu ronsen foto untuk melihat derajat keparahan penyakitnya. Baru kita bisa memperlihatkan metode perawatannya seperti apa. Setelah kita lakukan semuanya, baru kita maintain dengan menjaga keseimbangan perkembangbiakan bakteri di dalam rongga mulut kita. Dok, tapi kan kalau misalnya kita udah konsul nih ke dokter, katanya kalau misalnya gigi kita normal, tapi kita kan takut kayak kejadian kayak yang tadi dokter bilang gitu. Itu ada kayak cara buat cegahannya nggak sih dok? Kayak gimana gitu cara buat pencegahannya? Oh, mencegah supaya Iya, tidak terjadi iya. penyakit. Nah, pertama tentunya kita harus menjaga kebersihan rongga mulut kita. Iya. Itu pasti. Menyikat gigi secara teratur minimal 2 kali sehari. Itu minimal, 3 kali lebih bagus. Kemudian rutin kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan kita menjaga agar kualitas air ludah kita itu tetap baik. Tentunya dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan air ludah kita rusak, seperti bahan-bahan yang mengandung deterjen, sodium lauryl sulfat, dan antiseptik. Nah, untuk meningkatkan kualitas air ludah kita, kita bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung enzim. Karena berdasarkan penelitian, enzim yang terkandung di dalam pasta gigi tersebut ternyata bisa meningkatkan kualitas air ludah kita untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri. Oke. Oke, baik. Jadi faktanya peranan air ludah itu sangat penting ya untuk Ya, gigi kita ya. betul Mas Yudi, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Oke. Terus dari soal air ludah keluar fakta-fakta unik yang kita nggak tahu tadinya sebelumnya kita nggak tahu. Nah, ini keseimbangan diciptakan Tuhan ini harus kita jaga artinya gitu kan? Oh tentu Mas, jadi air ludah itu tidak boleh kita cemari. Air ludah tidak boleh dicemari. Tidak boleh kita cemari. Oh. Ya kan, bukan hanya lingkungan yang tidak boleh. Tapi air ludah pun tidak boleh Air kita ludah cemari. pun tidak boleh kita cemari. Oh. Karena saya katakan beberapa waktu yang lalu, mulut itu adalah awal sehat kita. Ya. Oke, baik.
Terima kasih banyak Dr. Elis. Iya. Sampai jumpa lagi berarti ya kita ya. Oke. Baik, sudah diberikan informasi yang menarik sekali. Jadi begitu pentingnya hal yang selama ini kita anggap tidak penting ya. Contohnya adalah air ludah. Ternyata air ludah itu penting sekali ya. Jadi jangan kita sembari tapi kita jaga. Terima kasih buat kehadiran Diri Hitam Putih. Yuki Kato, terima kasih. Sama-sama, Dan terima kasih. Susan Sameh Ingat nama. aja martabak Mesir. Oh iya, saya tahu Susannya samanya enggak. Susan, terima kasih. Maaf ya ditanya-tanyanya gosip. Tapi yang menarik adalah tadi bukan dari situnya. Yang menarik adalah dari tadi ketika mereka membaca pesan-pesan dari haters ya. Karena di sana saya juga nggak ngerti sampai detik ini. Banyak banget haters itu ke semua orang ya, mau public figure, bukan public figure, whoever it is ya. If you looks different, then people start to hate you. Jadi mungkin mereka benci pada orang-orang yang terlihat beda. Pernah lihat ada haters yang lebih sukses dari Anda? Enggak, saya juga nggak pernah lihat ada haters saya yang lebih sukses dari saya. Ya, dan mereka biasanya ngomongnya di belakang, ngomongnya di Instagram, ngomongnya di mana, tapi nggak berani. Kalau ketemu biasanya minta foto. Kenapa mereka ngomong di belakang ya? Karena tempat mereka memang di belakang kita, gitu. Nggak pernah ada di depan kita. They never step up from us. Ya, jadi kita levelnya harusnya lebih tinggi dibandingkan mereka. So don't care about the haters. And here is the important things. If you don't like me, and if you hate me, but you still want to know what I do, then you're my fans. Saya Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.